Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisran Arifin. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk mengutip sebuah berita dari ayobandung.com. Di sini terkait dengan adanya kebijakan reformulasi P3K teknis. Seperti apa informasinya, coba kita bacakan secara bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STDDB Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarvin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nanti di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa. Berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk membacakan sebuah berita dari ayobandung.com. Di sini terkait dengan adanya reformulasi P3K tenaga teknis ternyata hanya menguntungkan salah satu golongan, seperti itu. Nah, coba kita lihat seperti apa cuplikannya atau informasi-informasi yang ada di dalamnya, kita bahas. Misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ada argumen, cantumkan di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, di sini dari ayobandung.com, kebijakan reformulasi P3K dianggap tidak adil. Ternyata hanya menguntungkan golongan ini. Ini Senin 28 Agustus tahun 2023. Nah, informasinya seperti ini Bapak Ibu, coba kita cek. Lengkong ayobandung.com, kebijakan reformulasi yang sangat dinantikan oleh ribuan peserta P3K tenaga teknis 2022 akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah dengan setelah beberapa bulan. Namun, ada yang menyebutkan bahwa kebijakan reformulasi ini tidak adil karena dianggap hanya menguntungkan ex-THK2 atau ex-honorer ataupun THK2 yang sebelumnya bekerja di instansi yang mereka lamar. Di samping itu, ada kalangan profesional dan tenaga teknis honorer yang merasa kebijakan ini tidak mendukung mereka. Jadi memang Bapak Ibu, setiap kebijakan pastinya akan ada salah satu yang merasa kurang puas. Nah, itu biasa Bapak Ibu, cuman mungkin karena di sini yang lebih banyak tidak terakomodirnya itu dikarenakan justru mereka yang peringkatnya tinggi itu tidak terakomodir. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena memang saat ini Kemenpan RB maupun pemerintah itu kan mendahulukan ex-THK2 ataupun honorer. Honorer maksudnya THK2 ataupun tenaga teknis. Maksudnya tenaga non ASN. Memang mengakomodir hal itu. Tapi mereka ini menyampaikan kalau memang diakumulasikan seperti itu, diinformasikan seperti itu, kenapa saat awal umum ini kok bisa dimasukkan? Nah, yang umum ini justru yang peringkat terbaik. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Sekilas tentang informasi penolakan terhadap Kemenpan nomor 571 tersebut. Karena tidak semua terakomodir. Seandainya memang tidak ada yang memenuhi persyaratan dari THK2 ataupun non-ASN, maka tetap dikosongkan formasi tersebut. Jadi seperti itu. Wakil Ketua Umum Persatuan Tenaga Teknis Indonesia atau PTTI M. Lutfi mengkritik bahwa reformulasi ini cenderung merugikan peserta lainnya dan perlu ada keadilan dalam seleksi P3K. PTTI juga merasa bahwa kebijakan ini tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, karena seharusnya peserta umum atau swasta juga memiliki kesempatan yang sama. Tak cuma itu, Sekretaris Jenderal PTTI Fikri Ardiansyah menyoroti bahwa reformulasi ini hanya menguntungkan peserta ex-THK2 dan juga non-ASN instansi pemerintah. Sementara peserta dari luar instansi pemerintah merasa tidak adil. Fikri mengungkapkan bahwa banyaknya masukan dari peserta tes P3K teknis 2022 yang menginginkan kesempatan yang sama, terutama bagi peserta non-ASN lintas instansi dan pelamar swasta yang meraih peringkat terbaik. Namun, pemerintah menjelaskan bahwa reformulasi ini berfokus pada nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Selain itu, kebijakan ini mengoptimalkan pengisian kebutuhan jabatan bagi peserta ex-THK2 dan peserta non-ASN instansi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah juga mencoba memastikan adanya aturan yang jelas mengenai nilai ambang batas. Sekalipun begitu,
Data kelulusan dan kenaikan persentase kelulusan PTK teknis yang diumumkan setelah reformulasi masih menjadi sorotan karena terdapat ketidakoptimalan dalam pengisian formasi. PTTI berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan reformulasi ini untuk memastikan kesetaraan bagi semua peserta. Dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan di kalangan honorer, perlu adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan reformulasi P3K Teknis 2022 agar memperhatikan semua pihak yang terlibat. Jadi Bapak Ibu PTTI ataupun tenaga yang dari umum itu meminta untuk ditinjau ulang. Jadi seperti itu untuk kebijakan reformulasi P3K Teknis tahun 2022 ini. Karena menurut beliau-beliau ini tidak adil. Karena mereka juga ikut dalam sebuah tes dan mendapatkan sebuah peringkat terbaik. Tapi kenapa kok malah THK2 yang peringkatnya di bawah itu bisa naik ke atas. Jadi seperti itulah yang dipermasalahkan. Saya baca sekilas dari informasi ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan nama channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.